Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara. Video kali ini akan menggambarkan praktik demonstrasi dalam kelompok pekerjaan pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Ikuti sampai selesai, semoga bermanfaat. Dalam pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan terdiri dari unit-unit sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dokumen bisnis, mempersiapkan dokumen perjalanan dinas, mengatur akomodasi dan transportasi perjalanan dinas, mengelola jadwal kegiatan pimpinan, melakukan komunikasi lisan dengan kolega atau pelanggan, membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah, menjalankan instruksi dan pengarahan dalam bahasa Inggris, membuat surat atau dokumen elektronik, mengakses informasi melalui homepage. Tugas 1. Menghadap pimpinan untuk menerima pengarahan tentang rencana perjalanan dinasnya dan mencatat segala keperluan untuk perjalanan tersebut. Come in. Good morning, Ms. Bilgis. I'm ready to take note on the instruction for your business trip. Do you have time to discuss it now? Yeah, good morning. Take a seat, please. Thank you. I want to make sure this business trip goes smoothly. So there are a few things you need to know. Sure, I will note everything down. What's the first task? The first task is that you need to prepare and arrange all the documents for my business trip. I'll be visiting several cities in Australia, so make sure all visas, tickets, and other important documents are ready before the departure. Got it. I will handle all the documents for the trip to Australia. Are there any specific cities I should prioritize? Yes, the trip will cover Sydney, Melbourne, and Brisbane. Make sure the documents are ready for all three cities. Okay, note. What the second task? The second task is to book accommodation and transportation through an email travel app. Find hotels close to the business meeting venues and make sure the transportation is comfortable for my travels there. Understood. I will book the hotel and transportation using the online travel app. I will ensure the location is strategic and the transportation is comfortable. Do you prefer a rental car or public transportation? I prefer a rental car with a driver, so it's more flexible. Also, make sure the car is available whenever needed during the trip. Got it. A rental car with a driver. How about the itinerary during the stay in Australia? That's the third task. You need to manage and create my schedule for the 5 days. Ensure the meetings and business visits are well organized and leave enough time for preparation between seasons. Alright, I will organize the meeting and activities for the 5 days. Should I include any additional activities besides business meeting? There might be a few informal meetings, but the focus will be on business activities. I'll let you know if anything changes. Understood. What the fourth task? The first task, after the trip is over, is to prepare a report on my business trip, include all the details of the activities and receipt of the expenses for the 5 days. This will be important for the company's financial report. Note, I will prepare a report on the activities and the expense receipt for the 5 days. I will make sure everything is complete and accurate. Good. Once the report is done, the fifth task is to meet with me to confirm the details. I want to review everything before it's submitted to the finance department. Of course, when the report is ready, I will come to you for final confirmation. Lastly, the sixth task is to submit the business trip report along with the expenses receipt to the finance department. Make sure they get all the necessary documents. Understood. After your approval, I will submit the report and receive the finance. Okay, great. Make sure everything goes smoothly. If you run into any issues, report them to me immediately. Yes, Ms. Bilkis, I will start working on this task right now. Thank you for the instructions. Yeah.
Tugas 2, menyiapkan dan membuat seluruh dokumen untuk keperluan perjalanan dinas tersebut. Menyiapkan dokumen perjalanan dinas pimpinan bagi seorang sekretaris tentu hal yang rutin sekali dilaksanakan, mengingat tidak mungkin seorang pimpinan melaksanakan sebuah kegiatan perjalanan dinas tanpa kelengkapan dokumen-dokumen perjalanan dinasnya. Nah, apa saja dokumen perjalanan dinas pimpinan yang diperlukan oleh Ibu Bilkis Zidni Aska untuk tujuan perjalanan ke Australia dari tanggal 30 September sampai 5 Oktober. Yang pertama, tentu Ibu Bilkis memerlukan surat tugas perjalanan dinas. Karena yang pergi adalah Ibu Bilkis sendiri, maka biasanya surat dikeluarkan oleh HRD-nya atau pejabatnya, selain Ibu Bilkis tentunya. Kemudian yang selanjutnya, karena ini perjalanan ke luar negeri, utamanya untuk tujuan ke Australia, maka harus dipastikan bahwa visa untuk Australia sudah diajukan dan diterima. Jika belum, sekretaris wajib segera mengurus melalui kedutaan atau juga bisa didaftarkan melalui online. Kemudian yang selanjutnya adalah paspor. Nah, paspor yang biasa digunakan oleh warga negara Indonesia biasa itu adalah paspor warna hijau toska. Periksa masa berlaku paspor pimpinan. Pastikan masih berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Kemudian lanjut hari pertama di sini karena perjalanan ya sebetulnya dari Jepara itu ditempuh melalui perjalanan darat ya dengan transportasi dari perusahaan. Nah, karena tidak memerlukan dokumen maka tidak saya tulis. Yang saya tulis adalah penerbangan dari Semarang ya di sini nih Semarang ke Jakarta ini dengan pesawat Garuda. Kemudian juga dari Jakarta ke Sydney ini juga dengan pesawat. Kemudian untuk akomodasinya nanti setelah sampai di Sydney, selanjutnya adalah menginap di Four Seasons Hotel Sydney. Nah, ini Hotel Sydney. Kemudian setelah itu hari keduanya dari Sydney menuju ke Melbourne. Penerbangan dari Sydney ke Melbourne ini menggunakan pesawat Qantas Airways. Ini tiketnya sebetulnya belum tiket ya, tetapi ini adalah jadwal penerbangan yang cocok dengan waktu keberangkatan. Kemudian ini misalkan kita mau memesan, kita tinggal pilih, kemudian kita lakukan pembayaran. Kemudian atau booking tiket ya. Kemudian untuk akomodasinya selama di Melbourne nanti menginapnya di The Langham Melbourne. Check in 1 Oktober, check outnya nanti di 3 Oktober. Jadi 2 malam di sini. Kemudian ini harga kamarnya. Kemudian untuk transportasi lokalnya menggunakan taksi atau Uber dari Bandara Melbourne ke The Langham Melbourne. Karena ini tadi di Melbourne-nya hari kedua dan ketiga, ini sekarang di hari keempatnya Bu Bilkis mau pergi ya dari Melbourne ke Brisbane, maka memerlukan penerbangan dari Melbourne ke Brisbane ini menggunakan Virgin Australia. Nih. Kemudian ya keberangkatannya. Kemudian yang selanjutnya menginapnya di Hotel Stamford Plaza Brisbane. Nih. Kemudian ini yang transport lokalnya menggunakan shuttle dari hotel atau taksi dari Bandara Brisbane ke Stamford Plaza Brisbane. Ini kemudian hari kelimanya itu penerbangan dari Brisbane ke Jakarta. Nah, ini. Nanti sudah pulang lagi ke
Indonesia. Jadi yang dibutuhkan tadi untuk terkait dokumen, tentu saja masih ada diperlukan dokumen yang lainnya yaitu berupa bahan presentasi ya. Bahan presentasi ada poster, ada ya hal-hal yang dibutuhkan untuk presentasi produk atau tema sesuai dengan tujuan dan maksud perjalanan bisnis tersebut. Tugas 3, memesan akomodasi dan transportasi melalui aplikasi perjalanan online. Langkah penting dalam mencari atau membooking tiket pesawat ataupun hotel ya, reservasi hotel melalui aplikasi adalah langkah yang pertama adalah mengunduh aplikasi. Hal ini untuk memudahkan ya, bisa langsung gitu, tidak usah membrowsing seperti Traveloka, Booking.com, Tiket.com ya, dari Google Play Store atau Apple App Store. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus daftar atau masuk jika kita sudah memiliki akun. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari akomodasi, kita tinggal memasukkan tujuan dan tanggalnya. Baiknya kita langsung saja ya. Kita langsung saja, misalnya ini karena saya tidak mendownload, maka saya langsung cari saja, misalnya tiket.com. Nah, di tiket.com ini sudah sangat lengkap, kita mau pesan sewa mobil, bus travel, dan seterusnya itu sudah ada semua. Katakanlah kita mau mencari tiket pesawat untuk keberangkatan kita besok misalnya ya ke Jakarta. Kita mau berangkatnya itu pagi misalnya. Berarti kita kan dari Semarang ya. Karena saya dari Jepara, maka pesawat yang terdekat adalah Ahmad Yani, Semarang ya. Nah ini Ahmad Yani. Kemudian tujuannya adalah Jakarta. Nah ini Soekarno-Hatta. Nah ini untuk besok, misalnya, untuk sebentar, ini untuk Jumat ya, misalnya kalau bukan Jumat berarti misalnya untuk hari ini atau besok lah ya, besok. Nih, satu penumpang, satu kelasnya ekonomi. Kalau mau ganti juga bisa. Kita misalnya bisnis ya, kelas bisnis katakanlah. Oke. Nah, satu penumpang di kelas bisnis. Nah, di sini disediakan berbagai macam, ada batik, ada Garuda. Kita misalnya mau menggunakan, terserah ini mau menggunakan batik Air, kita sesuaikan dengan budget kita masing-masing ya. Misalnya saya pengen menggunakan yang Garuda misalnya, karena saya pengen berangkatnya itu pagi, jam 7 ya, saya memilih ini. Nah ini ya, untuk perjalanan Rabu dan seterusnya. Nah ini setelah ini bisa kita pilih dan kita booking di sini. Nah ini tentu nanti ada detail pemesanan ya, detail pemesanan yang harus kita isi, kemudian detail pesawat, nama lengkap ya, untuk tuan siapa, nyonya siapa, dan seterusnya. Dan seterusnya, kita hanya perlu untuk mengikuti saja. Kalau kita sudah setuju, kita langsung lanjut bayar. Setelah kita lanjut bayar, tentu kita akan, setelah melakukan pembayaran, tentu kita akan mendapatkan konfirmasi ya melalui email. Nah, itu yang harus kita cetak sebagai antisipasi ya, kalau terdapat apa-apa gitu kita sudah punya backupan rekapnya, atau kalau perlu kita menyimpan dalam bentuk file PDF dan seterusnya yang kita simpan. Artinya backup dokumen itu sangat penting. Nah, seperti itu. Terus lanjut, misalnya kita mau akomodasi. Ini kita tutup saja ya. Nah, kita tutup saja. Kita misalnya masih menggunakan tiket.com ya. Sekarang ganti kita hotel, bisa villa dan seterusnya. Ini langkahnya tentu sama ya.
Nah, mau nginep di mana? Nah, ini misalnya saya pengen hotel misalnya. Karena besok kita mau ke Jakarta, kita mau nginep, nggak ada ya. Nah, ini aja lah. Kita hotelnya Ritz-Carlton lah untuk tanggal besok ya, tanggal 2 sampai tanggal 3 gitu. Berarti besok itu kita menginap satu. Nah, penting sekali kalau kita mau menginap itu kita harus menyelidiki ya gambarnya ya, kemudian lokasinya, kemudian rate harganya, fasilitas yang diberikan, kemudian ini fasilitas yang diberikan itu apa saja, ini denahnya, kemudian sampai ini kita perlu juga melihat komentar dari ini ya pelanggannya seperti itu. Nah, ini di sini kalau kita memesan, kita lanjut pemesanan sampai pengisian data diri, sampai dilakukan pembayaran. Sama seperti ketika kita membooking pesawat tadi ya. Nah, seperti itu caranya gampang sekali. Tugas 4, mengelola dan membuat jadwal kegiatan pimpinan selama 5 hari. Langkah selanjutnya setelah sekretaris mempersiapkan transportasi dan akomodasi yang sudah dipesan tiketnya, kemudian hotelnya. Itu selanjutnya adalah menyusun jadwal perjalanan dinas pimpinan ya secara rapi, secara terperinci meliputi hari tanggal, waktu, kegiatan, agenda, tempat yang akan dituju, kemudian transportasinya menggunakan apa. Nah, ini bisa digambarkan ya bahwa dengan rincinya agenda perjalanan dinas pimpinan, pimpinan akan lebih siap dengan segala kebutuhan yang akan nanti dia dia butuhkan, menyesuaikan dengan agenda-agenda acara. Mungkin bajunya bisa disesuaikan, mungkin perbekalan yang dibawa itu bisa menyesuaikan dan seterusnya. Ini juga bisa memungkinkan di sela-sela kegiatan bisnisnya mungkin akan mampir kemana, itu bisa disesuaikan dengan mengatur seperti ini. Ini lengkap sampai 5 hari. Nah, jangan lupa ditandatangani sebagai bukti ya bahwa pimpinan sudah mengetahui. Nah, ini agenda dibuat sebelum perjalanan dinas itu dilaksanakan. Tugas 5, membuat laporan perjalanan dinas pimpinan dan menyusun bukti pengeluaran kegiatan selama 5 hari. Langkah penting yang harus dilakukan sekretaris setelah semua perjalanan dinas selesai dilaksanakan oleh pimpinan, yaitu membuat laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas ini harus menggambarkan ya secara detail kegiatan yang sudah dilakukan pimpinan selama melaksanakan perjalanan dinas. Nah, ini di sini dijelaskan terlebih dahulu secara rinci kegiatannya. Kemudian dari hari pertama sampai hari kelima, kemudian dijelaskan pula rincian biayanya dan juga tidak lupa menyertakan bukti-bukti transaksinya yang terjadi selama kegiatan perjalanan dinas itu berlangsung. Nah, tentunya ini harus diteliti secara rinci, data harus benar. Tugas 6, menghadap pimpinan untuk mengonfirmasi laporan kegiatan perjalanan dinas. Silakan masuk. Selamat siang Ibu Bilkis, apa saya bisa menghadap sebentar? Ya, tentu silakan duduk dulu.
apa yang ingin kamu sampaikan? Terima kasih Bu, saya ingin mengkonfirmasi laporan kegiatan perjalanan dinas yang sudah saya susun. Apakah Ibu sudah sempat melihatnya? Ya, saya sudah melihat laporan tersebut. Saya menghargai semua detail yang telah kamu masukkan. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan lebih lanjut. Baik Ibu, tentu saya siap mendengarkan apa yang perlu kita perbaiki dan tambahkan. Pertama, saya ingin memastikan bahwa semua kegiatan dan pertemuan sudah dicatat dengan jelas. Saya lihat ada beberapa jadwal yang tidak mencakup waktu mulai dan selesai pertemuan. Baik Bu, saya akan menambahkan waktu tersebut untuk setiap pertemuan agar lebih jelas ya Bu. Iya, bagus. Selain itu, saya juga ingin agar kamu menampilkan ringkasan dari hasil pertemuan dengan masing-masing mitra. Ini akan sangat berguna untuk evaluasi. Tentu Bu, saya akan menambahkan ringkasan tersebut agar laporan lebih informatif lagi. Iya, satu lagi, apakah semua bukti pengeluaran sudah dilampirkan di laporan? Sudah Ibu, semua bukti pengeluaran seperti tiket, struk hotel, dan struk makan sudah saya lampirkan semuanya. Oke, baik. Terima kasih atas kerjanya. Setelah perbaikan ini, silakan kirimkan salinan final laporan ke bagian keuangan dan pastikan mereka menerima semuanya dengan baik. Siap Bu, akan segera saya perbaiki dan mengirimkan laporan tersebut. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Ya, terima kasih Bu, saya akan melakukannya sekarang. Selamat siang. Iya, siang. Tugas 7 menyerahkan laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti pengeluaran selama 5 hari ke bagian keuangan. Silakan masuk. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Saya datang untuk menyerahkan laporan kegiatan perjalanan dinas Ibu Bilkis Ibu selama 5 hari ke Australia kemarin. Insya Allah sudah lengkap dengan lampiran pengeluaran bukti terkait. Baik Bu, silakan serahkan dokumennya. Semuanya sudah lengkap Bu, dan secara rinci tentang semua kegiatan pertemuan dan bukti pengeluaran seperti tiket pesawat, struk hotel, dan struk makan Bu. Terima kasih ya Bu Dini, saya akan mencatat semua dokumen ini. Apakah ada catatan khusus yang perlu saya ketahui tentang pengeluaran ini? Tidak ada catatan khusus Ibu, tapi dipastikan nanti semua bukti pengeluaran sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik, saya akan periksa semuanya ya Bu. Apakah ada batas waktu untuk pengolahan laporan ini? Iya, sebaiknya laporan ini diproses dalam waktu 1 minggu ke depan jika memungkinkan. Kami akan berusaha secepat mungkin ya Bu. Terima kasih telah menyerahkan dokumen ini. Apakah ada yang perlu ditindaklanjuti setelah ini Bu? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dokumen tambahan yang diperlukan bisa Ibu nanti silakan menghubungi saya ya. Tentu saja Bu.